Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Darefma dari kelas D Sumber Daya Lahan Angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pasca panen pada tanaman buah dan tanaman bunga klimaterik. Yang pertama, pada tanaman buah, contohnya yaitu buah sawo. Di sini saya mengambil contoh buah sawo. Bagaimanakah cara penanganan pasca panen buah sawo? Baik, terlebih dahulu kita bersihkan bagian kulit agar bersih dari kotoran dan getahnya. Teman-teman juga bisa melakukannya dengan sikat halus. Setelah itu, susunlah buah sawo pada area yang rata. Lalu jemur buah sawo itu di bawah sinar matahari langsung selama 1 hari. Jika matahari tertutup awan, maka teman-teman bisa lakukan penjemuran selama 1,5 hari. Kemudian, buah sawo yang sudah dijemur dapat masuk pada tahap proses pemeraman. Kemudian, siapkanlah kardus bekas, masukkan buah sawo ke dalam kardus dan susun dengan baik. Pastikan suhu kardus normal dan hangat. Kemudian, tutup kardus dengan rapat. Selanjutnya, simpanlah di tempat yang kondisi ruangan yang normal dan tunggu buah matang selama 3-4 hari. Pemeraman ini bertujuan untuk pematangan buah sawo. Buah sawo yang sudah masak memiliki kulit yang berwarna gelap dan kalau ditekan akan terasa empuk. Berarti buah sawo itu sudah masak. Selanjutnya yaitu pada tanaman bunga. Di sini saya ambil bunga potong krisan. Sistem penanganan pasca panen bunga potong krisan untuk tingkat perdagangan besar itu dimulai dari tahap sortasi. Pada tahap sortasi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan bunga krisan dari kardus yang sebelumnya dipetik. Lalu, pisahkanlah antara bunga krisan yang baik dan yang kurang baik. Kemudian, potong ujung tangkai bagian bawah. Bunga yang telah disortasi kemudian diikat menggunakan karet yang sesuai dengan jenis varietas bunganya. Tiap satu ikat bunga itu biasanya terdiri dari 10 tangkai bunga. Selanjutnya, bunga dibungkus dengan kertas sesuai dengan jenis varietasnya dan direndam dengan posisi terletak tegak di dalam ember, berisikan air yang telah dicampur dengan larutan pemutih pakaian. Adapun salah satu upaya memperpanjang masa kesegaran bunga yaitu dengan pemberian pengawet berupa larutan holding, di mana larutan pengawet holding adalah penambahan energi, penurunan pH air, dan penghambat pertumbuhan jasad renik penyebab penyakit busuk pada tangkai bunga. Pada tahap terakhir adalah pendistribusian, di mana bunga yang sudah disusun rapi di dalam mobil bak tertutup, kemudian didistribusikan ke pedagang besar dan pengenceran. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pasca panen pada tanaman buah dan tanaman bunga klimaterik yang saya ambil. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumianto dengan NIM D1A019065. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasca panen bunga anggrek dan buah durian. Yang pertama yaitu pasca panen bunga anggrek. Hal yang pertama dilakukan yaitu sortasi dan grading. Sortasi dilakukan saat pemotongan di kebun. Umumnya anggrek dibedakan dalam beberapa kelas yaitu SS, BQ, S, M, L, dan XL. Anggrek dikumpulkan ke dalam wadah yang bersih dan steril. Kemudian pangkal tangkai bunga dipotong miring kurang lebih 1 cm dan dibungkus kapas basah ditambah larutan pengawet. Bunga disimpan pada tempat kering dan teduh. Yang kedua yaitu proses pengikatan. Bunga diikat dengan tali rapia sesuai kelas dan ikatan tidak boleh terlalu ketat. Yang ketiga yaitu pembungkusan. Bunga anggrek kemudian dibungkus dengan kertas atau plastik dan diikat dengan selotip pada tangkai bunga. Selanjutnya yaitu pengepakan. Pengepakan dilakukan dengan melubangi box atau kardus untuk lubang angin bagi anggrek sehingga terjaga kesegarannya. Yang kelima yaitu proses penyimpanan. Bunga anggrek disimpan pada ruang dengan suhu 20-25 derajat Celcius dan kelembaban udara 85-90%. Yang terakhir yaitu proses pengiriman. Untuk pengiriman menggunakan mobil box yang dilengkapi dengan AC sehingga terjaga kesegaran bunga anggrek ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu proses pasca panen pada buah durian. Yang pertama yaitu penyortiran dan penggolongan. Durian diseleksi berdasarkan ukuran. Hal ini untuk memastikan tidak ada buah durian yang cacat untuk dikirim. Yang kedua yaitu proses penyimpanan.
Durian yang telah diseleksi dicuci dengan air, kemudian dicelupkan pada air yang diberi fungisida tipe Aliete 800 WP yang bahan aktifnya aluminium tris 22 cc per liter. Hal ini untuk menghindari pembusukan buah akibat jamur. Setelah itu buah dikeringkan dengan cara dianginkan. Yang terakhir yaitu proses pengemasan dan pengangkutan. Setelah kering, buah durian dibungkus dengan plastik, lalu diikat dengan tali rafia. Kemudian dibungkus lagi dengan kantong kertas semen dan dimasukkan ke karton dengan ketebalan 3 mm. Lalu dilakban tebal yang tidak mudah sobek jika terkena guncangan atau gesekan. Itulah penjelasan. Perkenalkan, saya Arif Saputra dengan NIM D1A019072. Di sini saya akan membahas mengenai pasca panen pada tanaman buah dan tanaman bunga klimaterik. Khususnya saya membahas mengenai buah pisang dan bunga Alpinia purpurata. Penanganan pasca panen pada buah pisang untuk tujuan pasar lokal dilakukan dengan beberapa tahapan sederhana. Tandan pisang yang telah dipanen dipisahkan per sisir untuk memudahkan penanganan. Pengangkutan buah pisang dari lahan menuju tempat penanganan selanjutnya dengan cara manual seperti dipikul. Untuk mendapatkan buah yang baik, dilakukan sortasi berdasarkan kerusakan dan tingkat kematangan buah. Penanganan selanjutnya adalah pengembakan buah untuk didistribusikan ke pasar lokal. Kemasan yang sering digunakan adalah keranjang bambu, kotak kayu, kotak kardus, atau kontainer plastik dengan bahan pengisi daun pisang. Bisa juga dengan kertas koran atau karung goni untuk merendam guncangan dan gesekan. Pisang yang telah dikemas kemudian diangkut menggunakan kendaraan mobil bak terbuka atau pick up. Selain itu, penanganan pasca panen pisang juga dilakukan menggunakan bahan kimia seperti CaCl. Contohnya, pemberian CaCl pada pisang tanduk diharapkan dapat memperpanjang masa simpan pisang karena CaCl berfungsi sebagai penghambat laju respirasi dan transpirasi, menetralkan warna coklat pada pisang baik setelah pengupasan maupun perendaman dengan CaCl, menguatkan tekstur pisang sehingga mutu fisik dan kimia pisang dapat dipertahankan lebih lama. Ini menurut penelitian Faiko pada tahun 2014. Selanjutnya, pembahasan mengenai penanganan pasca panen pada tanaman bunga Alpinia purpurata. Pengemasan bunga potong Alpinia purpurata secara tradisional yang pernah dilakukan oleh petani pengumpul di Jawa Barat adalah dengan dibungkus menggunakan daun pisang. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Amiyarsi pada tahun 2012, pengemasan primer berupa plastik PE dengan ukuran 0,03 mm dalam kotak karton yang berukuran 75 x 20 x 8 cm dengan lama penyimpanan 2 hari dapat memperpanjang masa kesegaran bunga potong selama 6,81 hari. Ini menunjukkan bahwa penyimpanan 2 hari lebih lama dibanding tanpa kemasan. Demikian pembahasan saya. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan.